waktu yang diberikan. Yang terhormat Ibu Deni selaku Kepala Transformasi, yang saya hormati Razia selaku mentor, dan yang saya hormati Bapak Mahmud, teman-teman rekan kerja, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Izinkan saya mempresentasikan hasil evaluasi tentang optimalisasi sistem penataan dan penyimpanan obat melalui sistem PO di gudang penyimpanan 2 Rumah Sakit Ciliwung Momer. Latar belakang, pelayanan informasi di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sedia informasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan informasi di rumah sakit. Dari Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan informasi di rumah sakit banyak hal yang sangat penting dan diperlukan khususnya dalam dunia standar pelayanan. Namun masih sering ditemukan masalah atau isu, yaitu belum optimalnya sistem penataan dan penyimpanan obat melalui sistem PO di gudang penyimpanan rumah sakit Ciliwung Momer. Upaya untuk mencegah isu tersebut yaitu dengan mendata kembali persediaan protokol informasi, membuat petunjuk teknis, membuat berita ruangan, dan menata kembali protokol informasi secara depo, serta memberi label penanda expired. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gagasan pemacaran isu yang disusun dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi yang dilaksanakan. Yang kedua, apa saja kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi di wilayah kerja Rumah Sakit Dr. Ciliwung Momer dalam rangka optimisasi sistem penataan dan penyimpanan obat melalui sistem PO di gudang penyimpanan 2 Rumah Sakit Dr. Ciliwung Momer Kabupaten Sika. Tujuannya yaitu optimalisasi sistem penataan dan penyimpanan obat melalui sistem PO di gudang penyimpanan 2 Rumah Sakit Dr. Ciliwung Momer Kabupaten Sika. Manfaatnya yang pertama, manfaat bagi unit kerja. Yang pertama, aktualisasi mempromosikan nilai-nilai seperti kolaborasi, inovasi, dan integritas yang menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang kedua, aparat ASN yang telah melaksanakan aktualisasi akan bekerja lebih efektif dan efisien sehingga tujuan unit kerja dapat tercapai lebih cepat. Yang ketiga, tercapainya visi dan misi rumah sakit. Manfaat bagi masyarakat, yang pertama, masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan. Yang kedua, menciptakan pelayanan kesehatan publik yang prima dalam pelayanan paripurna yang bertanggung jawab, berintegritas, dan profesional, sehingga masyarakat merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Rencana kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, yang pertama itu mendiskusikan dan meminta persetujuan metode tentang rencana aktualisasi yang telah dibuat. Yang keempat, melakukan perubahan penataan dan penyimpanan protokol informasi secara depo. Yang kelima, membuat data ruangan penyimpanan obat. Dan yang kegiatan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang sudah dijalankan. Ini daftar obat expired yang sudah didata. Dari data tersebut ada obat yang mendekati expired dari 6 bulan itu ada 1 amino steril 6%. Untuk yang mendekati 6 bulan expired ini sudah keluar dari gudang kemarin. Selanjutnya ini before after penataannya di bagian injection dan juga di pelabelan tahu. Ini dia punya label penanda khusus dari injeksi. Terima kasih. Dan presentasi dari saya. Ada masukan tambahan. Baik, terima kasih. Saya duluan. Untuk yang pertama, untuk penulisan sitasi yang pertama juga di depan coba slide yang pertama. Untuk sitasi itu bukan begitu tulisannya. Setelahnya, ya. Sitasi ini di belakang situ harus ditulis Permenkes langsung 72.2016. Kalau cara penulisan citasinya tidak seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya coba slide berikutnya. Ya.
untuk memperkuat kita punya kegiatan itu harus ada dasarnya. Maksudnya dikasih masuk dari luar misalnya. Kalau kita tidak melakukan FEVO itu bahayanya apa? Pasti ada datanya. Dampaknya apa itu pasti ada. Itu siapa yang menyampaikan itu pasti ada. Jadi ketika menyampaikan sesuatu ilmiah, kalau misalnya ilmiah itu harus ada dasarnya, itu siapa yang menyampaikan. Di bawahnya itu harus ditambahkan lagi. Siapa mungkin dari WHO atau Kemenkes itu bisa memperkuat kita punya pekerjaan. Ya. Ini kan coba yang berikutnya manfaat. Nah, itu manfaat kan sesuai kita, sesuai saya, maksudnya menurut saya begini. Tetapi siapa yang ngomong ini? Misalnya manfaat masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, cepat dan transparan. Harusnya itu ada dasar siapa yang dia berbicara itu. Daftar pustakanya. Karena kalau ilmiah itu dia memang harus dasarnya harus kuat. Jadi tidak ngambil, kemudian jangan sampai ngambil di blogspot itu tidak kuat itu. Semua orang harus orang yang berkompeten, misalnya terkait PEVO. Jangan sampai yang berbicara terkait PEVO orang SMA kan, yang tulis di blogspot atau orang teknik gitu kan. Jadi harus ada dasarnya, harus kuat. Ini masih belum kelihatan, nanti kalau dibuat lagi itu harus ada citasinya sama yang nulis itu siapa. Itu yang penting. Jadi semua yang kalimat ini kita bisa merujuk, kita bisa cari, oh ternyata benar dia yang ngomong. Misalnya, oh orang Kemenkes yang ngomong, ada tuh. Nama siapa? Ya, itu saja. Kemudian, ya itu saja dulu. Terima kasih. Oh iya, yang untuk penempelan itu kan berarti tidak semuanya ya. Yang diutamakan kan yang merah dengan kuning. kalau semuanya ditempel hijau jadi banyak ya. Jadi yang utamakan yang merah sama kuning. Berarti hijaunya hanya untuk sampel saja ya. Berarti nanti banyak pilihannya. Maksudnya kalau sudah expirednya yang 4 sampai 6 bulan, ketika bulan berjalan dia akan yang bulan 4 itu dia akan masuk merah lagi ya. Stikernya diganti tidak pas jortek. Oke. Terima kasih. Kalau dari saya setuju sekali dengan masukan. Memang karena kamu sekali itu ilmiah itu memang harus ada dasar. Pekerjaan yang paling ditempel tentang warna yang menandakan supaya kadang kita sama-sama melakukan sesuatu. Oke, satu lagi saya mau tanya terkait nanti evaluasinya gimana tuh? Before after kan? Iya, ada buat dengan checklist. Jadi ketika obat yang masuk itu sudah langsung dicek apakah dia nanti merah, hijau, kuning gitu. Dan selanjutnya nanti untuk obat yang masuk di ruang karantina, ada botina juga. Oh iya. Buat Nanti ada di ruang karantina itu langsung dicek obatnya masuk, langsung dibuat pelajaran dari awal terima, biar datanya langsung satu kali. langsung sesuai. Tapi kalau untuk penempatan tidak masih belum bisa ya. Bukan dalam penempatan, karena ruang ini Mas. Berarti nanti evaluasi hanya sekedar sebelum ditempel dan sesudah ditempel ya. Itu saja ya. Berarti itu perlakuan untuk obat-obat yang baru juga diperlakukan seperti itu ya. Iya. Bagus, dan kedepannya nanti
tadi dengan denah yang ada ini saran saya juga kita buatkan denah ini biar kelihatan kalau kita ke gudang dua belakang itu di bagian sini ternyata penyimpanannya HP ini saja, di bagian sini infus apa. Ini bagus kita sudah buatkan. Saya lihat kemarin yang sebelum kita akreditasi juga kita sempat membuat itu menuju arah istilahnya. Jadi nanti biar dipertahankan yang ini kalau sudah dibuat, dilanjutkan untuk nanti kalau semakin banyak barang atau gimana nanti diperbaharui saja. Saya sudah bagus juga di belakang sudah lebih rapi. Untuk yang expired kemarin Hemo banyak ketemu yang kita tidak juga ya, tidak banyak. Hanya mungkin penempatannya saja yang masih belum teratur. Dan juga kemarin tidak ada cowok di belakang. Jadi ada tapi kurang membantu. Jadi harapannya ada tiang juga di belakang. Jadi biar teman-teman gudang nanti rapikan itu biar dipertahankan ininya. Kita juga mau akreditasi jadi bagus kita sudah siapkan dari sekarang. Kalau nanti pada waktunya juga menjadi lebih baik kok. Jadi ini data-data yang menjadi kuning. Dan saya minta data yang sudah ke September karena 3 bulan ke depan expired Oktober sampai Desember kita teruskan ke di pelayanan punya nanti urus dan yang punya. Terima kasih. Ya, presentasi saya, terima kasih. Sama-sama.